sama gue di channel Hikmoto Daily. Buat kalian yang baru gabung di sini atau baru nonton di sini, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian guys ya. Oke, thank you banget. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuka usaha dengan modal sendiri ya, atau dengan modal tabungan sendiri yang udah ditabung, yang udah lama, akhirnya ingin buka usaha baru ataupun pengembangan si uangnya itu agar bisa beranak. Nah, sebenarnya ada 4 poin. Di sini gue akan coba bahas kurang dari 10 menit, biar langsung poin intinya aja, biar gak lama-lama. Jadi di poin pertama ini adalah tentukan jenis usaha yang akan digarap, dan kalian itu harus pahami betul-betul banget di bagian ini karena ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah ide bisnis ya. Jadi untuk di ide bisnis ini kalian udah harus tahu mau bikin apa, mau jual di mana, dan yang lainnya itu di ide bisnis ya. Misalnya kalian mau bikin basreng, berarti ya udah idenya berarti basreng. Nah, untuk masalah ide dan distribusi dan marketing itu secara komplitnya nanti akan gue bahas di konten selanjutnya. Dan yang kedua adalah distribusi ya. Bagaimana caranya si produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Ya, kalian bikin basreng, nah bagaimana caranya ini bisa ke tangan konsumen. Dan yang ketiga adalah marketing. Tapi sebelum ke marketing, di bagian distribusi juga ada beberapa yang bisa ngebantu kalian untuk berjualan. Yang pertama adalah WhatsApp ya. Ini gratis banget nih, WhatsApp bisnis, Instagram, Shopee, dan yang lainnya. Kalian tinggal pilih aja jalur marketingnya yang akan dipakai yang mana. Dan yang poin ketiga adalah marketing. Nah, di mana marketing ini sangat penting sekali karena bagaimanapun produk kalian bagus, tapi kalian gak bisa ngejualnya atau marketingnya kurang bagus, itu akan susah juga untuk terjual. Poin yang kedua, tentukan modal yang dibutuhkan. Biasanya para pemula ini pada poin ini lagi semangat-semangatnya, nyalinya lagi gede banget, cenderung mereka itu terburu-buru karena saking menggebu-gebunya ingin cepat kaya atau cepat jalan bisnisnya, akhirnya gak ditentukan modal di awal. Terus yang modal itu cukup dengan 1 juta, tapi karena dengan menggebu-gebu dan gak ada perhitungan untuk menentukan modal, akhirnya keluar 5 juta. Nah, ini adalah yang cukup jadi perhatian banget. Kalian juga kalau mau bisnis di awal itu tentukan modal terlebih dahulu, karena sifat terburu-buru itu gak bagus juga. Apalagi kalian punya pikiran pengen cepat kaya, gak ada gak ada sama sekali. Jadi kalian harus step by step. Apalagi dengan modal yang minim, berarti dapatnya juga minim lagi ya. Gak bisa disamain dengan modal minim. Contoh kasusnya gini, gak bisa disamain dengan modal yang 1 juta sama dengan yang 100 juta. Itu feedbacknya juga akan beda. Tapi kalian untuk pemula, kalian pelan-pelan aja, learning by doing aja, nikmatin aja prosesnya. Sambil berjalan, kekurangannya ditambahin, yang bagusnya terus aja dikembangin. Terus poin yang ketiga, usahakan modal itu seminimal mungkin ya. Usahakan modal seminimal mungkin. Jadi kalian misalnya mau bikin bisnis basreng nih, cari supplier yang emangnya lebih murah dari pesaing. Pasti ada lah ya, karena emang sih untuk pembelanjaan gak dipungkiri lah ya, untuk pembelanjaan itu akan berbeda. Pembelanjaan 1 kilo dengan pembelanjaan 25 kilo itu akan berbeda harganya. Tapi yang penting ya, kenapa modalnya seminimal mungkin? Yang penting kalian bisa berjualan langsung, terus modalnya juga gak dikit-dikit amat, terus untungnya juga gak dikit-dikit amat. Ya ada untung lah, misalnya para pesaing kalian tuh ada yang 10.000 nih, ada yang 10.000, berarti kalian bisa jual di 7.000 dan modalnya itu 5.000, berarti untung 2.000. Nah, itu nanti dari hasil keuntungannya kalian itu bisa simpan, nanti akan ada efek snowball ya. Jadi terus menggulung, akhirnya modalnya menjadi besar. Karena dengan kalian mengeluarkan modal dengan seminimal mungkin, kalian bisa lebih bijak ke depannya itu dalam memanage uang kalian. Jadi gak, istilahnya si uang itu gak hambur-hamburan lah terus membeli emang apa yang dibutuhkan si konsumen gitu. Kadang kan kita mau jualannya cuman keren-kerenan aja kan, ada juga nih keren, oh ini nih barangnya bagus, keren, dan diri kita sendiri suka, tapi ternyata konsumen gak suka. Nah, ini adalah butuhnya controlling. Jadi buat aja seminimal mungkin modalnya ya, apalagi tabungannya yang udah kita kumpulin lama gitu kan. Nah, bikin aja seminimal mungkin, coba hitung-hitung lagi. Yang keempat, ini poin yang paling penting nih ya, jangan habiskan uang tabungan untuk modal usaha. Ini sebenarnya krusial banget ya. Apalagi kalian yang emang udah menikah itu gak bisa menurut gue pribadi ya, gak bisa langsung semua tabungan itu dibikin bisnis. Karena kenapa?
kalian udah punya tanggungan, apalagi kalian cowok gitu kan, apalagi kalian cowok itu udah punya tanggungan, udah punya tanggung jawab, harus nafkahin dan yang lain-lain. Berarti kalian harus lebih bijak lagi untuk menganggarkan modal untuk usaha gitu kan. Jangan dihabiskan semua, karena kenapa? Biasanya di pertengahan jalan bisnis itu mengalami penurunan. Nah, setelah penurunan itu akan bisa nanjak kembali, bisa bagus kembali, atau bisa turun atau bangkrut. Nah, di saat-saat kritis ini, uang tabungan yang disimpan itu bisa berguna banget. Apakah buat promosi, apakah bikin produk baru, bikin evaluasi, apakah nge-hire marketing yang lebih baik, atau apapun itu. Jadi tabungan itu bisa disimpan aja. Misalnya kalian punya tabungan itu 10 juta. Nah, coba aja pakai modal itu di 1 juta. Karena bisa kok. Ada banyak banget modal yang dimulai 1 juta atau 500.000, bahkan 100.000 juga bisnis itu bisa jalan, dan tanpa modal pun bisa. Kalaupun kalian ingin tanpa modal, berarti kalian bisa ikutin dropshipper ya. Bisa dropshipper, karena gue juga ada dropshipper di bidang kaos custom. Kalian bisa daftar aja, itu gratis banget. Kalian tinggal jualan aja, gak usah banyak mikir, gak usah bisa desain, gak usah bisa marketing, nanti diajarin semuanya. Sebenarnya gak disalahin juga sih. Misalnya kalau kalian berani nyalinya gede dan berani banget buat ngehabisin uang semua tabungan yang ada, yaitu terserah kalian. Tapi menurut gue alangkah baiknya dan alangkah bijaknya kalau kalian emang udah bisa memetakan bisnisnya dan akhirnya bisa membagi keuangan tersebut gitu kan. Oke deh, cukup sekian dulu. The next video kita akan bikin konten lagi menarik buat kalian yang ingin dibikinin konten, atau yang lagi usaha, atau yang lagi bingung tentang masalah bisnis. Kalian tinggalkan aja di komentar. Mungkin the next gue akan bikin konten yang dari kalian minta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.